أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus teman-teman dari Hijabers yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya. Di sore hari ini kembali kita mampu berkumpul walaupun mungkin di udara. Di hari Sabtu tanggal 19 Desember ini kita akan melanjutkan kajian kita berkait tentang Journey of Life, menjemput taubat sebelum terlambat ini. Bagaimana kehidupan setelah kematian nanti. Ada istiadat, ada persiapan dalam kehidupan kita ini yang mungkin perlu kita persiapkan gitu loh. Karena demi Allah banyak sekali hal-hal yang kadang kita nggak tahu. Bahwa sesungguhnya ada proses dalam kehidupan yang Allah telah ciptakan. Ada alam ruh, ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam kubur, dan ada alam akhirat. Ini pada mahsyar nantinya ya. Ini merupakan sebuah keyakinan dalam akidah kita bahwa orang ini akan melalui proses gitu loh. Iya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berkeyakinan bahwa setelah kita hidup, kita akan masuk ke dalam dunia lain, yakni dibangkitkan di alam barzah. Kemudian kita juga dibangkitkan dalam kondisi di mana berkaitan tentang bagaimana kita diwafatkan dahulunya. Ya, kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti persis seperti kita diwafatkan. Kata Nabi, yuhsaru yaumal qiyamah bima mata'ali. Orang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti persis seperti dia diwafatkan. Iya. Kita harus yakin, harus. Ya, karena ini bagian dari iman. Surat Al-Baqarah ayat 4 Allah mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang yang betul-betul yakin walaupun mungkin sifatnya gaib. Sifatnya gaib di sini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin bashar. Di mana mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Allah yang memang kabarkan, maka nggak ada konsekuensi yang wajib kita yakini seperti di Al-Ahzab ayat 36 itu ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain, tidak ada.
Maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya, kita ini nggak boleh memilih. Karena Allah telah takdirkan. Allah telah takdirkan manusia untuk menjalani hidup yang Allah ciptakan. Gitu lah. Allah nggak menuntut manusia kecuali bersabar, kecuali bersyukur. Nggak ada yang lain. Nah, sabar dan syukur inilah yang membuat manusia ini menjadi orang yang diuntungkan di alam sana. Gitu. Iya, orang yang bersabar, orang yang kenal Allah. Orang yang bersyukur juga sama, jujur. Iyalah. Makanya dikatakan dalam agama ini bahwa apapun yang kita lakukan itu betul-betul akan dipertanggungjawabkan. Bukankah ketika nanti kita wafat, ya, kita dimasukkan ke lubang kubur, itu sunnahnya apa sih? Ketika tanah belum rata menutupi lubang kita, ada seseorang yang memberikan tausiah. Dan Nabi mencontohkan itu. Ya, ketika belum rata tanah menutup lubang itu, beliau berdiri dalam satu gundukan tempat yang lebih tinggi sambil mengatakan, ayyuhal ummah, istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasul, wahai kaum, istaghfiru li ahikum, mohonkanlah ampun kepada saudara kalian. Istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Dan mintalah kepada Allah kemantapan karena dia sedang ditanya. Begitu bahasanya. Ini menandakan bahwa manusia ini harus tahu bahwa dia akan mengalami masa itu, gitu loh. Masa di mana dia tidak bisa komplain dengan keadaan, bahkan dia wajib meyakini bahwa itu pasti terjadi. Istaghfiru li ahikum, kalau bahasa Nabi, itu artinya mohonkan ampun untuk saudaramu. Istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit, dan mintalah kepada Allah kemantapan hati. Fa'innahul ana yus'al, bahwa sesungguhnya dia sedang ditanya. Fa'innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Ini si mayit sedang ditanya. Si mayit betul-betul memang sedang ditanya oleh Allah. Dan pertanyaannya itu sebenarnya nggak perlu latihan di dunia, tapi butuh aplikasi. Di mana dia yakin sekali bahwa apa yang dia lakukan sudah benar. Dia yakin sekali bahwa apa yang dia lakukan merupakan sebuah kebaikan yang memang dicontohkan. Fa'inahul ana yus'al. Apa yang ditanya? Akan ditanya tentang siapa Rob yang menciptakannya. Man Rabbuka. Siapa Rob yang menciptakan kamu? Sebenarnya kan nggak perlu latihan. Man Rabbuka Allah Rabbi, nggak perlu. Itu kan pemahaman tentang rububiyah. Ketika kau mengatakan raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, itu kan. Kamu kan yakin dengan rububiyahnya Allah kan? Maka kau yakini raditu billahi Rabba, Allah sebagai Rabb, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kau yakin. Maka ketika wafat nanti dibangkitkan, kau ditanya, diduduki kau di lubang kubur. Siapa Rabb yang menciptakan kamu? Udah kau mengatakan Allah Rabbi, karena memang prakteknya kau betul-betul paham rububiyahnya Allah. Waman nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa madza kitabukal Qur'an? Apa kitabmu Al-Qur'an? Madza qiblatukal Ka'bah? Dan lainnya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya kita bisa jawab. Kita bisa jawab kalau memang di dunia kita amalkan itu. Dan uniknya kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarahu minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awalu manazilil akhirah, merupakan persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Wa inna jaminhu, kalau seandainya dia lulus dengan semua yang akan terjadi di alam kubur itu, fama ba'dahu aisara minhu, setelah itu semuanya mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Tapi kalau seandainya kamu mengalami kesulitan di lubang kubur tersebut, ya, maka jangan harap kehidupan berikutnya itu lebih baik. Pasti lebih dahsyat keburukannya.
Bahkan nanti akan dipertontonkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa fayufraju lahu furjatun qabla an-nar yanzuru ilaiha yakhtimu ba'daha ba'da fayuqalu lahu hadha maq'aduka ala syak kunta wa 'alaika mutta wa 'alayhi tub'asu insyaallah ta'ala summa yu'adzib. Ya, ketika di alam kubur nanti dia adalah pelaku dosa dan maksiat, gitu kan. Yufraju lahu furjatun qabla an-nar. Akan diperlihatkan kepadanya neraka, lalu dia melihat. Dia akan melihat. Fa yanzuru ilayya yakhtimu ba'daha ba'dan. Ya. Maka akan dilihat bagaimana azab yang akan terjadi yang bakal dia rasakan. Ini bahaya sekali. Sampai-sampai dia takut, dia mengatakan Rabbila tuqimus sa'ah. Rabbila tuqimus sa'ah. Duhai Tuhan, jangan datangkan kiamat. Di lubang kubur sudah begini, gimana di akhirat nanti? Iya, itu akan terjadi. Ini akidah Ahlus Sunnah, berkeyakinan seperti itu. Surat As-Sajdah ayat 11 menjadi sebuah ihtimam, peringatan buat kita. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Alladzi ukila bikum. Yang memang diwasiatkan oleh Allah untuk bisa menjemput nyawamu lah, dikemas bahasanya ya. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Iya, akan dibalikin nanti. Dan balik itu nggak tangan kosong. Allah sudah bilang, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Iya. Maka akan ditanya semua tentang nikmat-nikmat yang pernah diberikan. Oh, ini nggak main-main. Malaikat maut ini memiliki rekan para pembantu yang membantu dalam mencabut ruh. Tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Allah, ini ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Artinya malaikat-malaikat bukan malaikat maut, malaikat-malaikat banyak nanti. Sunnah deh kalau orang yang hidup, makanya suruh menjadikan maut sebagai nasihat, atau kafa bil mautin nasihat. Ada tawaran kata Nabi begini. Man kharaja ma'a janazah min baitiha wa salli 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfanu kana lahu qiratani min ajr. Kullu qirat mislu Uhud. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a kana lahu min al-ajri mislu Uhud. Siapa saja yang keluar bersama jenazah dari rumahnya dan mensolatkannya lalu dia mengantarkannya sehingga selesai penguburannya, maka ia mendapat pahala sebesar 2 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Dan siapa saja yang mensolatkannya lalu kembali sebelum dikubur, maka ia mendapat 1 pahala sebesar Uhud. Itu kan tawaran indah, suruh kamu jangan takut sama kematian. Lihat, ikuti mayit ini. Kafa bil mautin nasihat, jadikan maut sebagai nasihat. Iya. Alasan lain bahwa hal tersebut merupakan hak-hak seorang muslim kepada yang lainnya. Yang diungkapkan dalam sebuah riwayat, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi wa taba'ul berkaitan dengan jenazah ini. Kata Rasul, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi. Ada 5 hak seorang muslim yang wajib atas saudaranya sesama muslim. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam.
Jadi orang Islam tuh kalau tahu itu orang Islam ucapkan salam dan wajib untuk menjawab salam. Karena ada juga kadang-kadang orang cuma beda paham, hilaf, beda ustaz nggak mengucap salam ada. Ini kan dalil jelas. Raddus salam, menjawab salam. Wa tasmitul atis. Tasmitul atis itu menjawab orang yang bersin. Kalau alhamdulillah ya. Yang dengar yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah gitu ya. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Undangan yang baik kalau diundang enggak ada alasan. Harus mendatanginya. Kalau tidak berikan hujjah, berikan dalil. Jangan sampai enggak datang karena undangan itu bukan main-main. Yang ketiga, wa iyadatul marid. Apa yang keempat? Wa iyadatul marid. Iyadatul marid itu artinya menjenguk orang sakit. Iyadatul marid. Dan yang kelima, wattiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz itu artinya mengikuti mayit dari mulai memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian menyolatkan, kemudian mengantar ke lubang kubur sampai selesai. Ya. Namanya ittiba'ul janaiz. Betul-betul memaksimalkan untuk urusan janaiz. Nah, dia betul-betul paham dan dia betul-betul mengerti. Sehingga dia tahu bahwa memang dia pun bakal begitu. Hidup ini kan kalau nggak takziah ditakziahin. Di situ dia mengambil pelajaran. Ternyata di dalam kubur ini akan terjadi pertanyaan, akan terjadi nikmat dan azab gitu loh. Ya kita kalau bicara nikmat semua juga suka, cuma saya pengen bicara azabnya aja lah. Kalau nikmat sih nggak ada yang bakal nolak, tapi kalau azab kan waduh. Ini ada beberapa amalan yang menimbulkan siksa kubur. Ya. Yang pertama, syirik kepada Allah. Ya, karena kebodohan akan masalah syirik. Ya, ini terjadilah penelantaran tauhid. Ya. Dia tidak mewujudkan tauhid, padahal Allah ciptakan dia untuk ibadah. Ya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di surat Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan ini hujjah tentang adanya pertanyaan dalam kubur. Yusabbitullah, Allah telah mantapkan. Allah telah mantapkan orang-orang beriman ucapan di dunia maupun di alam sana. Ya ini tentang tauhid. Ketika ditanya man rabbuka, dia jawab Allahu Rabbi. Wa ma dinuka al-Islam. Wa man nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabuka al-Qur'anul Karim. Wa ma qiblatuka al-Ka'bah. Iya, dia paham. Cuma karena di dunia nggak dia perhatikan, dia nggak tahu bagaimana mau menjawab nanti. Makanya tauhid itu kan lawan dari syirik. Orang mentauhidkan Allah itu kan bukan cuma mengatakan la ilaha illallah, tapi dia paham seperti memahami ayat yang sering dia baca, qul huwallahu ahad. Kenapa qul huwallahu ahad? Bukan wahid, kan sama aja artinya. Oh beda. Kalau istilah ahad itu kan liwahidallah. Allah sudah esa, kau esakan gitu loh. Qul huwallahu ahad ay maknahu liwahidallah. Kamu punya disiplin diri, bagaimana tingkah laku kamu ini nggak menelantarkan tauhidmu kepada Allah gitu loh. Iya, jangan di majelis taklim belajar sama ustaz kamu yakin tentang la ilaha illallah, pulang ke rumah kau percaya sama horoskop bintang-bintang. Yang lucunya lagi kau punya nomor telepon paranormal atau dukun untuk bertanya tentang usaha yang akan kau lakukan, bertanya tentang nasib yang sedang kau rasakan. Ini kan semua syirik. Oh kalau itu sih enggak, Tat. Alhamdulillah, Tat. Saya nggak bakal begitu. Udah nggak main, Tat. Dulu iya, Tat. Saya beli majalah, yang saya lihat bintang-bintang, Tat. Kalau sekarang enggak. Oke lah, Alhamdulillah dia tidak melakukan itu. Cuma dia masih percaya tatoyur. Tatoyur itu apa ya? Jadi kayak tahayul. Percaya sama suara burung. Titutit, titutit, gitu ya. Wah, ada orang mati nih. Apa hubungannya suara burung sama orang mati?
Ban rumah ada kupu-kupu. Wah, ada tamu nih, ada kupu-kupu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada urusannya kupu-kupu sama tamu. Ya kalau rumahnya ada kupu-kupu, memang sampingnya ada kebun. Nah, kupu-kupu kan proses metamorfosa itu kan. Dari yang namanya ulet, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kan begitu. Kan dibilang ulet, telur, kupu-kupu, kepompong, kupu-kupu. Itu kan ada ya. Apa dibilang mana anak kecil itu kan. Ada proses. Nggak ada urusannya kupu-kupu sama tamu. Ya kesian yang rumahnya di apartemen lantai 37. Kupu-kupunya nggak nyampe ke atas. Keburu capek. Iya, tangan gatel nih, tangan gatel. Ini kayaknya mau dapat rezeki dia. Astagfirullah. Tangan gatel mau dapat rezeki. Emang jorok, jarang cuci tangan. Berteman sama tisu aja nggak demen sama air. Baik gampang ditempel sama corona yang begini. Cuci tangan pakai sabun. Kalau makan 2-3 kali, paling enggak 8 kali urusan cuci tangan itu. Karena wudhunya kan 5 kali. Pola hidup Islam diterapkan. Nggak ada urusannya. Ada burung celepuk. Waduh, ada kuntilanak tuh. Kuntilanak apa hubungannya sama burung celepuk? Nggak ada hubungan. Itu burung celepuk sebelum ada kuntilanak, emang udah begitu bunyinya. Itu kalau burung bisa ngomong, dia ngambek. Kenapa jadi gue mau kuntilanak dicocok-cocokin gitu loh. Dia kan cocok logi namanya. Nggak ada urusan. Kalau naik mobil nabrak kucing. Itu kalau nggak dikubur kita bakal sial. Sialnya bukan karena nabrak kucing, apa tuh kucing yang salah nyebrang kagak ngomong. Ini kalaupun sial mungkin kenapa sumpah serapah orang ada bangkai kucing nggak diurusin. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu kan jadi hebat karena 2 orang lemah yang kalian bantu, pun sebaliknya orang yang kau kecewakan doanya juga mustajab. Ya, apa kata Nabi itu, wattaqi da'watal mazlum, jauhkan dirimu dari doa orang yang terzolimi. Udah jangan itu syirik, jangan. Melalaikan perintah Allah dan melakukan kemaksiatan kepadanya. Dia lupa hidupnya tercipta untuk beribadah. Allah itu tidak akan pernah menyiksa jiwa yang mengenal Allah, mencintai Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah nggak bakal menyiksa. Kalau terjadi penyiksaan karena memang ini orang ngeyel, membuat makar sama Allah, membuat tipu daya sama Allah. Ya, Masya Allah, hati-hati ya. Siksa orang yang berbuat maksiat di dalam kubur bermacam-macam ini, sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Oh, hati-hati ya. Kemaksiatan yang disebabkan oleh hati, mata, telinga, mulut, lisan, perut, kemaluan, tangan, badan, dan lain. Sampai Rasul ini pernah lewat di 2 kuburan. Beliau mengatakan yu'azzabani. Ini 2 kubur penghuninya lagi diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Ini dia diazab karena dosa yang tidak terlalu besar sebenarnya, tapi cukup besar lah karena bikin repot juga nih, kata Nabi begitulah. Wa inna ahadukum yamsi bin namimah. Salah satunya ini karena waktu hidup sering ngadu domba, namimah. Senang ngajak orang berkoalisi, senang kasak kusuk, senang ngomongin orang. Ini kayak sekarang nih, ya pejabat-pejabat negara ini nggak berasa mereka sedang namimah, membuat orang-orang menjadi kisruh lah. Ini orang jadi bingung, ini mau kemana sih negeri ini sebenarnya? Ini kok jadi kayak nggak pernah pecah-pecah urusannya gitu loh. Akhirnya timbulnya jadi rakyat ngomongin pemimpin, orang bodoh ngomongin negara. Iya, karena kalian yang membuat seperti itu. Masalah tidak runtuh selesai, tidak pernah beres-beres. Kalian bikin hukum, kalian yang melanggar. Pun hukum yang kalian terapkan itu kayak pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas.
Ya rakyat ini bukan orang bodoh, lama-lama makin punya perasaan. Udah sering dibilang Indonesia seperti lautan samudera yang luas. Kalian tutupi bangkai di tengah laut dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, bakal minggir. Emang jabatan kalian berapa lama? Taruh kalian bikin 5 tahun, kemudian 5 tahun, ini ngaya lagi, pengen nambah lagi. Kan ada kematian. Emang nggak punya jantung yang bakal berhenti? Kalian tinggalkan tuh aib, keburukan. Masa kalah sama macan? Lawang macan mati masih bangkainya meninggalkan belang. Masa kalah sama gajah? Gajah mati masih meninggalkan gading. Kamu mati ninggalin aib buat negeri. Kau coreng wajahmu sendiri. Dengan aib keburukan. Kau mati dalam kondisi berbuat dosa dengan jutaan manusia. Sehingga 7 turunan anakmu akan mengenal. No, turunannya koruptor. No, yang kakeknya aduh penjual negara Tuh lihat tuh. Lihat Dulu keluarganya tuh aparat hukum tapi pembantai massa itu. Rembo tanpa film itu. Oh Masya Allah. Ayo dong mulai sadar diri, kematian pasti datang. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tegas sedikit greget, para pelaku dosa maksiat. Imam Syafi'i mengatakan kain kafan sedang dirajut, lubang kubur makin mendekat. Koleksi kebaikan bukan melakukan kemaksiatan. Sudah fitrah kita memang berbuat dosa. Adzamun wa mukimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya. Kau akan terlahir membawa dosa, bahkan membuat dosa yang tak bisa kau tinggalkan sampai kematian mendatangimu. Punya mau banyak istighfar. Kalau sudah memang gak masuk pasti berbuat dosa. Innal hasanat yudhilna sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu mendatangkan, menghapuskan keburukan gitu. Ya hati-hati ya. Banyak baca Quran, makanya jangan baca hukum yang dibikin sama manusia. Ini pelan-pelan orang dijauhin dari Quran supaya gampang bermaksiat. Ya. Allah firmankan di surat Al-Mu'min ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Penghuni kubur yang bakal diazab ditampakkan neraka nanti. Alaiha guduwan wa 'ashiyya. Ya, saat pagi dan petang. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Maka masukkanlah orang-orang yang berbuat maksiat kayak orang-orang Fir'aun dan Fir'aunnya itu sendiri pada hari kiamat dengan azab yang pedih nanti. Masya Allah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu, keluarlah. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang dusta dan tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Nanti begitu. Para pendosa silakan dengar. Nanti bolehlah disebarkan itu ucapannya. Allah mengatakan bahwa nanti walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang berbuat zalim, para koruptor, para pembantai massa, para pendusta-pendusta yang memang memiliki posisi jabatan yang tinggi sekarang. Dikatakan fi ghamaratil maut. Ketika nanti kamu dicabut nyawa kamu. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat nyabut nyawa kamu sambil mukul-mukul kamu nanti. Iya.
basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Dulu kan ente sombong, KPK nggak bisa nangkap ente dulu, koruptor sejati. Hukum tidak bisa menyentuh kamu, mau disenggol juga jenderal yang turun, lawang bersandar dengan bintang 4. Dunia nggak bisa menyentuh kamu, tapi kamu makhluk. Kalau kau kenal agama, kau akan tahu Allah pernah berfirman, "Amintum man fis sama'i yursil 'alaikum hasiban, fasata'lamuna kaifa nadhir." Apa kamu merasa aman dengan Allah yang di langit, menyaksikan semua perbuatan yang kau lakukan? Masya Allah. Kafabil mautin nasiha. Cukup maut sebagai nasihat. Masya Allah. Orang-orang fasik diancam begini. Lihat tuh. Kalau tadi di Quran surah Al-An'am ayat 93. Kalau ini yakni surat Al-Sajdah ayat 20-21. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang fasik, munafik, penampilan Islami tapi membantai orang Islam, ini munafik. Ya, orang-orang yang mencari selamat dengan darah orang, orang-orang yang suka menari-nari atas penderitaan orang, ini munafik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, tempat kembali mereka neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, sampai nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka dia pengen keluar, yakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan lagi mereka. Wa qila lakum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun, nikmati oleh kamu azab neraka yang dulu kamu mendustai. Bukan kamu nggak paham, kamu paham. Kamu lihat nih rakyat lagi dizolimin, cuma kamu sudah terlanjur menelan uang sogokan yang nggak bisa komplain, ancaman personality, pribadimu yang terancam, lebih baik orang yang kau korbankan, itu yang terjadi. Zuku adzabal nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, azab kubur, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Ini mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi ada azab yang memang dipastikan seperti itu, gitu loh. Nah, kita nggak pengen terjebak dalam kesalahan. Makanya ditekankan sekali supaya kita paham, jangan menjadi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang merasa aman dengan maksiat yang dia lakukan. Ya, sementara ada dunia lain yang Allah kabarkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka. Bagaimana indahnya surga juga Allah kabarkan tentang surga. Ya. Makanya ada ya, wa ashabus shimali ma'ashabus shimali fi samumi wa hamim wa zilmi yahmum la baridi wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafi wa kanu yushiruna 'ala al-hinsil azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa izaman wa inna lahum. Ya, Masya Allah. Begitu pula orang-orang yang ashabul yamin, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Siapa itu ashabul yamin? Ya ini orang-orang yang diberikan kenikmatan nanti di akhirat, ada. Nah, makanya ditekankan sekali dari kemarin itu, coba deh, kalau memang kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di akhirat nanti, ya kita pengen dibangkitkan dalam kondisi yang baik, ya, tentu ada persiapan. Ya, persiapannya seperti yang disampaikan di bahasan kita yang kemarin, yuk jemput taubat sebelum terlambat. Iya, menjemputnya bagaimana? Ya, yang disampaikan kemarin, kita disuruh mengingat apa Allah yang maha melihat.
Karena kan banyak orang yang bermaksiat ini kan merasa aman karena dia nggak sadar kalau Allah Maha melihat. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahu wa najwahu wa anna Allah alamul ghuyub. Atau ayat 78 ya. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka dan Allah sangat mengetahui segala yang gaib. Kamu merutinkan dosa maksiat karena kamu menganggap Allah nggak melihat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada 2 malaikat yang mencatat itu, yang menjadi saksi. Kamu tidak sadar, ya, bukan nggak tahu. Masya Allah kan? Coba disuruh kamu sadar diri, ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Yang kedua, jemput taubat sebelum terlambat. Dengan cara apa? Ingat keagungan Allah. Bahwa Allah Maha mampu atas segalanya. Ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Al-Hajj ayat 74 Allah mengatakan bahwa ma qadarullah haqqa qadrihi. Sesungguhnya mereka itu nggak mengenal Allah dengan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah itu betul-betul maha kuat, maha perkasa. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kamu nggak pernah takut ancaman Allah. Coba kamu buka surat Az-Zumar ayat 67 supaya kamu tahu dahsyatnya kiamat nanti. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyat bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini kan kalau kita paham artinya merinding kita. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Allah dianggap kerdil, nggak tahu apa yang dia perbuat. Sementara dikatakan bahwa wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawat mutwiyat bi yaminih. Sementara bumi yang luas yang kalian rebutkan, yang secuil 2 kalian rebutkan, dengan langit yang lebih luas dari bumi ini sendiri. Kata Allah, mutwiyat bi yaminih, bakal dilipat di tangan Allah pada hari kiamat nanti. Mutwiyat bi yaminih. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kamu merebutkan intan yang kecil, berlian yang sedikit, mutiara yang tak seberapa jumlahnya dari bumi yang luas ini, Allah bakal lipat, Allah bakal banting depan kalian. Tuh yang kalian rebutkan tuh. Cuma gara-gara begituan apa nggak sempat ngaji. Sampai Quran lupa hadis nggak dibaca, orang tua nggak ditendangin, udah cukup berjumpa dengan Allah nanti. Sementara kalau wafat kan apa yang kita bawa coba? Emang ada mayit bawa alat kosmetik? Emang ada mayit bawa koleksi baju? Nggak ada. Itu lemari yang kotak jadi kembung karena jumlah bilangan pakaian yang kau miliki. Silakan kalau memang bermanfaat. Tapi kalau bakal menumpuk harta ini kan fitnah. Qanatiril muqantarah gitu. Ini perabotan rumah tangga yang berlebihan. Sadar dirilah. Mulai manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kasih orang yang memang membutuhkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita memberikan yang terbaik buat orang tersebut. Iya. Ini peringatan loh, nggak main-main. Supaya manusia sadar. Suruh jemput itu tobat. Caranya bagaimana yang lain, Ustaz? Suruh ingat nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi kita punya rasa malu. Ibrahim ayat 28 Allah berfirman, Alam tara ilal ladina badalu nikmatallahi kufra. Alam tara ilal ladina badalu nikmatallahi kufra. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Banyak ini. Fakafarat bi'an umillah fa'adzaqa Allah libasal ju'al khauf. Allah tanya dengan bahasa yang menyentuh hati sih sebenarnya. Kalau yang paham ya Al-Infitar ayat 5 hingga 8 Al-Infitar ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apa sih yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb kamu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kejadian yang kamu rasakan,
menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Allah susun tubuh kamu sampai indah betul. Kurang apa kita ngaca sambil baca doa. Makanya kalau ngaca tuh berdoa. Allahumma kama hasatta khalqi fahsin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlak. Ya bagus menurut Allah, kalau menurut kita macam-macam nanti. Bicara warna kulit, bentuk tubuh, tinggi, belah. Kalau Allah tidak. Ini sempurna. Lihatlah rambut, kening, ada alis, ada kelopak, ada bulu mata atas, ada mata, ada bawah. Ini kan sempurna. Coba kalau alis di bawah. Coba kalau kelopak bulu mata panjangnya di bawah bukan di atas. Coba mata hitam yang kecil ini, putih yang besar di balik. Putih kecil, hitam besar coba. Ini hidung bukan masalah mancung, pesek, lebar atau tidak. Sudah, lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya di atas. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Iya. Adil. Orang dikasih pilek sebelah. Enggak ada dua-duanya. Enggak ada orang pilek dua-duanya. Enggak ada. Pilek sebelah doang. Kalau kanan mampet, kiri longgar. Kalau kiri mampet, kanan yang longgar. Begitu cara Allah. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Nggak mungkin. Allah pengen kamu bisa bersyukur atau bersabar. Cuma yang terjadi, fakafarat bi an'umillah. Fa'adzabka Allah libasal jiwal khawf. Iya. Kamu berbuat kufur. Adzabka Allah libasal jiwal wal khawf. Takutlah kepada Allah. Az-Zumar ayat 37 Allah mengatakan, Alaihissallahu bi'azizin zintiqa. Bukankah Allah bi'azizin zintiqa? Bukankah Allah ini maha mampu untuk mengazab gitu loh. Jangan pernah merasa Allah nggak mampu mengazab. Allah mampu ya. Kamunya yang nggak sadar kalau Allah mampu. Ya Allah Ustaz, kalau dengar kayak begini Ustaz, kayaknya bingung Ustaz, gimana caranya Ustaz? Nggak usah bingung, ya jalanin aja hidup ya. Tinggal dijalanin saja. Dan kita mesti tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini kan memang pantauan Allah. Kita tahu. Makanya stabilisasi iman, nggak bosan kita ngingetin, stabilisasi iman. Stabilkan iman kita. Jangan jadi orang yang nggak paham arti keikhlasan. Jangan orang yang suka mengumbar emosi dalam kehidupan. Jangan gampang cenderung untuk kembali ke masa lalu yang kelam dan buruk. Jangan sampai nggak bisa menyimpulkan yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Ini kan pendidikan mental, jangan minim gitu loh. Jadi orang yang paham. Jangan dangkal atas pemahaman agama, karena kamu tercipta untuk beragama. Jangan lalai melaksanakan ibadah-ibadah yang memang dirutinkan. Dan yang terpenting apa? Jangan malas menuntut ilmu. Orang masuk surga dengan ilmu. Dengan ilmu. Iya. Surga yang dijanjikan sama Allah ini kan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Yang di dalamnya itu nggak terdengar kecuali nuansa keislaman. Artinya semua yang ada syariat agamanya menjadi penyebab dia masuk surga. Ayo mulai introspeksi diri. Karena imanmu lemah, karena kau kurang introspeksi. Terlalu sibuk sama urusan rumah tangga dan dunia. Padahal memang kau disibukkan itu untuk akhirat. Coba jangan menelantarkan. Coba jangan gara-gara anak kita jadi lalat sholat. Ibu nggak sholat, Bu, anak belum tidur. Lu emang nggak ngaji, Bu? Aduh, nggak sempet ya, repot. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi haram nanti punya anaknya kalau kayak begitu. Karena nggak ada yang namanya kewajiban hilang dengan kewajiban baru, nggak ada. Jangan sibuk sama aib orang, jangan. Yang hobi-hobi menggunjing, hati-hati nih. Kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu macam-macam kata Nabi. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berjalan di dalam air yang menutup hingga mata kaki dan betisnya. Ada yang menutup hingga dadanya. Ada yang hingga terlelap oleh air tersebut. Ada lagi yang dibangkitkan kepalanya binatang, badannya manusia. Ada yang dibangkitkan nanti jalan ngesot pakai muka bukan pakai tangan. Ada ayat yang mengatakan afamayamsi mukibban ala wajhihi
ahda ma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah, apakah sama orang yang berjalan dengan kaki dengan yang ngesot pakai muka? Kenapa? Di akhirat ada yang ngesot pakai muka. Ada ngesot pakai muka, ada. Di dunia dia aman saja. Di akhirat enggak, karena dia putar balikan kehidupan. Ada lagi yang wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nasru yaumal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ada pula yang dibangkitkan ya waktu di dunia itu kan enggan mengingat Allah, enggan baca Quran, enggan baca syariat berbentuk sunnah Nabi. Nanti dibangkitkan dalam kondisi buta dan dia berkata, doa Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku buta? Padahal saat di dunia matanya indah, softland gonta-ganti warna, masya Allah. Orang puji cantiknya mata dia. Tapi dibangkitkan a'ma buta. Ditanya waqala rabbi lima hasartani ma'ama, doa Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku buta? Waqad kuntu basiran, dulu aku melek di dunia. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitah. Itu karena dulu di dunia ya kamu datang ayat-ayat Allah kamu nggak baca, kamu nggak sikapi dengan benar. Wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini kulupakan kalian, kata Allah. Masuk ke dalam neraka yang ada malaikat penjaganya itu 19 malaikat yang betul-betul menyeramkan itu. Allahu Akbar, ya. Suruh muhasabah diri. Makanya kamu jangan sampai turun iman dengan menyia-nyiakan waktu, jangan. Kamu baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz kan? Tapi kamu juga melakukan perbuatan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir temannya setan. Ya. Kamu bilang auzubillah, kamu gandeng setan, itu yang terjadi. Kamu nggak ta'awuz. Kamu cuma meminta sesuatu yang kamu sendiri nggak paham bagaimana cara memintanya. Aduh. Ya, janganlah. Ya. Ini iman kita mesti diperbarui, ditazkiyah iman kita ya. Supaya kita tahu bahwa memang Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala ini akan selalu membaguskan hidup kita berkait dengan iman, landasan ibadah yang kita lakukan baik. Ya, jangan. Hati-hati, cari teman yang baik, bergaul sama orang yang baik supaya stabil iman kita. Jangan sampai malah terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Ustaz, saya pengen banget Ustaz, nggak gampang futur gitu lah. Karena tahu deh Ustaz, kalau lagi dengar ceramah gini nih kayaknya saya mengingatnya akhirat doang Ustaz. Udah nggak nafsu sama dunia. Tapi selesai ceramah kumpul lagi sama teman-teman, sama keluarga, lupa Ustaz ngomong apa Ustaz. Besokannya futur Ustaz. Ya. Jadi malas berbuat baik, segen ibadah. Ada 4 penyebab futur. Tolong perhatikan. Nanti resikonya kita akan rugi di akhirat nanti. Ini karena ada kehidupan yang baik. Dan kita pengen surga kan. Tolong jangan berlebih-lebihan dalam masalah agama. Biarlah agama dipahami dengan tahapan-tahapan yang betul. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah berlebihan, iman nggak distabilkan dengan rutinitas ibadahnya, akan terjadi lelah dalam melakukan kebaikan. Ya karena kan ada naik turunnya. Oh kalau lagi rajin mengaji mulu, kalau lagi malas benar Al-Quran, itu kan kamu lelah sendiri. Orang semua diocehin, nggak syar'i lah, nggak sesuai dengan sunnah lah, beginilah begitulah. Kira dia lagi drop, orang malah stabil, dia malah jatuh. Banyak. Hal-hal mubah jangan diwajibkan, mubah ya mubah, sunnah ya sunnah. Berlebihan dalam melakukan hal-hal mubah. Hati-hati. Ya, kalau memang mubah itu kan boleh-boleh saja. Jangan diwajibkan, nanti berat. Dilalah satu waktu kamu lagi nggak mood, padahal nggak apa-apa ditinggalkan. Kamu merasa bersalah, akhirnya drop. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah, lebih suka hidup menyendiri. Jangan. Alaikum bil jamaah. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia baik nanti insya Allah. Iya.
Jangan merasa menyendiri, jangan. Khawatirnya nanti terjebak dalam kesalahan. Karena berharap kita ini menjadi orang yang betul-betul bisa menyimpulkan dari ayat yang tersirat maupun tersurat. Surat Quran tersirat itu kan fenomena. Dengan berjamaah kita bisa lihat, oh iya ya, ternyata ada langit di atas langit. Oh ternyata saya sedih, ada lagi yang lebih sedih. Itu kita belajar. Dan yang keempat, minim ketaatan. Jangan sampai minim ketaatan. Jadilah orang yang betul-betul gampang untuk mentaati Allah. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau memang sudah paham seperti itu, insya Allah kehidupan di dunia kita yang singkat ini memang layak disebut tazawwad, berbekalnya kita berjumpa dengan Allah. Kalau kita sudah bisa berbekal dengan Allah, kita akan diuntungkan dengan keuntungan yang banyak. Nah, keuntungan yang banyak apa? Ya, ini di dalam kubur nanti kita dapat nikmat surga yang dibukakan, satu pintu surga dari sekian banyak pintu surga yang ada. Kemudian di akhirat juga nanti ya, kita akan diuntungkan dengan jannah surga, jannatun na'im. Yang Ibrahim kabarkan kepada Nabi Muhammad, akhbir ummataka minni, akrimini ummataka salam, wa akhbirhum anna jannata taibatu turab. Kian admatul ma girasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lihat, nikmat kan? Oh nikmat sekali. Makanya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk menyadari bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya, Allah memuliakan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita berdialog biar lebih luas bahasan kita sehingga kita betul-betul mengerti nih ya. Bagaimana menyikapi kehidupan yang singkat di dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Fadhil silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Mohon izin Ustadz, boleh langsung membacakan pertanyaan dari teman-teman kita di dialog. Silakan. Yang pertama ada dari saudara kita, namanya Afi Mohtar. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kondisinya di akhirat jika kita punya salah kepada manusia, namun belum sempat meminta maaf hingga ajal menjemput kemudian wafat, dan orang tersebut tidak mau memaafkan kita? Kalau bicara dia nggak mau memaafkan, hukum diserahkan ke Allah. Tapi buat kita gampang meminta maaf. Kemudian juga mengenal ahli warisnya untuk tetap kita berdialog, berhubungan baik kepada mereka, gitu ya. Karena itu bagian dari usaha. Makanya kita biasakan udahlah yang sudah-sudah. Kedepannya kalau kita punya masalah sama orang, jangan remehkan. Gampang untuk meminta maaf. Dan itu baik sekali buat kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah ampunkan kita semua insya Allah, ya. Baik. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada dari saudara Maya, izin bertanya, saya sebelumnya kerja di bank konvensional. Bagaimana hukumnya harta yang saya dapatkan selama saya bekerja? Dan apakah saya masuk pada golongan orang yang bermaksiat kepada Allah? Dan bagaimana cara saya untuk bertaubat dan tetap istiqomah? Saat ini saya sudah resign. Yang pasti memang tidak ada catatan dosa buat orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kalau memang dulu dia lakukan itu karena ketidaktahuan, maka tidak ada hukum dosa buat dia, nggak apa-apa. Dulu Nabi juga menyetop ribanya Abbas, pamannya. Riba yang kumusnahkan pertama kali ribanya Abbas. Beliau hanya mengatakan, kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'ah. Semua perkara jahiliyah di bawah tangan kaki itu musnah, kata Nabi. Jadi udah yang udah ke depan jangan. Makanya kalaupun nanti ada cicilan riba, kreditan atau apa, ya udah selesaikan, jangan diulang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena memang ketidaktahuan tentunya. Baik Ustadz, terima kasih nasihatnya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari akun atas nama Arabic English. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah koruptor besar-besaran itu akan diampuni dosa-dosanya? Lalu bagaimana dengan orang yang selalu beramal, selalu berbuat baik, toleransi agamanya bagus, membuat masjid tapi dia non-muslim, apakah akan diampuni dosa-dosanya? Iya, sebenarnya
Ada ayat yang mengatakan bahwa dosa yang tidak Allah ampuni itu dosa syirik. Seluruh dosa itu akan diampuni sama Allah, kecuali syirik. Jadi kalau koruptor itu kan bahasa lembutnya, bahasa jelasnya kan maling. Ya. Jangan kita bilang koruptor lah, kita bilangnya maling lah. Gitu ya. Maling-maling di bangsa ini, maling-maling di negeri ini. Gitu ya. Mereka itu kalau mau bertobat Allah ampunkan. Dan hukum yang berlaku apa? Ya potong tangan. Dia mengembalikan harta orang yang dizolimi, yang diambil. Itu hukuman dunia supaya di akhirat selesai. Ya, jadi kata Allah, ya ibadi, lo dzunubuka anana sam'atan ila tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Duhai hambaku, kalaupun dosamu seluas langit dan bumi, kau seret berjumpa denganku untuk meminta ampun. Kudatangkan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Selama kau tak berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang mengatakan Allah tidak akan hapuskan dosa syirik. Yang Allah hapuskan dosa selain syirik. Nah, kebetulan maling-maling ini kan nggak berbuat syirik. Dia mencuri uang negeri. Dia berbuat zalim pada negeri Indonesia ini. Kalau dia mau taubat bisa dan siap menerima hukuman, mendingan dihukum di dunia ketimbang digoreng di akhirat. Masya Allah ya. Semoga Allah kasih hidayah lah buat mereka-mereka yang seperti ini. Adapun kalau dia seorang non-muslim, dia berbuat baik, keuntungannya cuma di dunia. Di akhirat nggak dapat ya. Kenapa? Kita wajib memiliki iman ketika berbuat baik ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Okta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika saat menjabat memiliki hutang dan ketika sudah selesai menjabat tidak melunasi hutang, namun hutang dilanjutkan ke pejabat selanjutnya. Apakah saat meninggal beban hutang negara ditanggung oleh pejabat itu sendiri? Bagaimana dalam hukum Islam selain hutang pribadi? Kalau memang akad itu dikembalikan kepada pemimpin yang menjabat saat itu dosa dia pribadi. Bahkan dosanya ini dunia karena bangunan membaik rakyat. Adapun orang berikutnya ini ya nggak terbebani, tapi memiliki PR untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Tapi buat si pelaku dan si pembuat atau penyebab utang tersebut, ya dia bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Allah. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Nurjanah. Assalamualaikum, Ahwan Ustadz izin bertanya, di mana keberadaan ruh-ruh setelah kematian sampai datangnya hari kiamat? Dan bagaimana pandangan Ustadz mengenai acara pengajian setelah kematian seperti 7 hari, 40 hari? Jazakallah khairan. Ya, insyaallah ya. Innal mauta alladhi tafirunna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaib wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di Al-Jum'ah bukan tafsirnya itu ya, di ayat pertama dijelaskan bahwa maut yang kalian hindari akan mendatangi kalian. Membawa kalian langsung berjumpa dengan Allah. Kemudian kalian akan dikembalikan kembali ke dalam kubur. Kalian akan dibangkitkan dengan ruh di alam kubur. Ya, dikatakan bahwa akan dihidupkan tentu dengan ruh dalam kondisi yang berbeda tentunya ya. Tapi kalau memang dia adalah mayit orang-orang yang mati syahid, ada riwayat yang menjelaskan Allah letakkan dia pada ruh-ruh mereka dalam tembolak burung hijau di lentera surga sana. Ini sifatnya gaib. Kita butuh pembahasan khusus masalah ini ya. Tapi demi Allah, Allah letakkan pada tempat-tempat yang baik tentunya. Dan itu hanya Allah yang diamsalkan, diletakkan di dalam tembolak burung hijau di lentera surga. Adapun tentang orang yang dikubur akan dikembalikan dalam kubur dalam kondisi yang berbeda. Ya, maka dia akan dihukum dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari saudara kita yang bernama Vidi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau waktu di masa hidupnya percaya soal ahli pengusir setan dan suka percaya dengan hal-hal gaib seperti kerasukan, ramalan, ketempelan, sedangkan sholat fardu dan sunnah, baca Al-Quran tiap hari, sedekah tetap jalan, bagaimana kondisinya di akhirat nanti atau kehidupan setelah matinya? Yang mesti diperhatikan itu adalah perusak iman. Nanti deh kalau kita memungkinkan kita punya waktu kita bahas tentang ada 10 penyebab
rusaknya iman gitu loh. Di situ ada orang yang beribadah rutin, berbuat baik, cuma Allah batalkan semua kebaikannya. Surat Al-Ataq hadis Al-Ghaziyah itu dikatakan bahwa wujuhu yawma idin khasiyah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, dan seterusnya. Ada muka-muka yang tertunduk malu nanti di akhirat. Tertunduk malu. Amilatun nasibah, dia beramal soleh, cuma Allah batalkan kesolehannya. Ternyata talbis. Dia telah berbuat amalan yang merusak iman dia sehingga kebaikan dia nggak dicatat sampai surga sama Allah, sampai akhirat dan sama Allah ya. Jadi mungkin sekali kalau orang yang berbuat baik cuma percaya sama dukun, percaya sama paranormal ya, itu mungkin sekali ya dia menjadi orang-orang yang dibatalkan kebaikannya gitu lah. Jadi kita jangan terkecoh. Karena kalau cuma sekedar bersedekah, siapapun bisa lakukan. Sholat juga sama. Tapi kalau bicara akidah ini kan nggak main-main. Muamalah dia sama Allah seperti apa. Apalagi dia percaya sama tim pemburu setannya. Ya, kemudian juga percaya dengan klinik-klinik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih. Karena waktu juga yang membatasi, mohon izin berarti dicukupkan saja ya Ustadz. Tadi Ya, sudah 6 siap. pertanyaan. Sebentar saya ingin mengumumkan nama pemenangnya, yaitu untuk pertanyaan terpilih karena sesuai dengan tema kita, yaitu bertaubat dan kehidupan setelah kematian. Untuk Saudari Afi Mohtar, Saudari Nurjannah, dan Saudari Vidi, dimohon dicek chat box-nya untuk mengirimkan data pemenang kepada tim kami ya. Jadi nanti akan dikirimkan ke masing-masing. Kemudian mohon izin Ustadz untuk membacakan resumenya. Kemudian boleh kita doa bersama ya Ustadz. Ya, silakan. Untuk Ya, resume, ya. Inti bahasan kita pada perjumpaan kali ini bahwa kita meyakini adanya kehidupan setelah dunia ini. Ada alam barzah, ada yaumul ba'ats, hari berbangkit akhirat nanti, dan ada yang dikatakan yaumul qiyamah. Nah, kita akan merasakan itu. Oleh karena itu, persiapkan. Dunia ini sebentar. Ya, alam yang paling sebentar itu alam roh. Ya, di mana kita diletakkan pada kandungan orang tua kita itu cuma 9 bulan. Dunia lebih lama lagi. Cuma 60-70. Entah di dalam kubur kita lebih lama daripada dunia. Dan di akhir kita akan abadi nantinya. Makanya untuk sesuatu yang abadi, persiapkan diri kita. Semoga kita bisa berbekal, berjumpa dengan Allah dengan hal yang baik. Yuk jemput tobat sebelum terlambat dan banyak beristighfar. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Taib. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah. Rabbi ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan mau saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan diri kita tercinta, agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, tidak terpecah belah oleh fitnah-fitnah yang ada, dan semua yang hilaf ini mudah diberikan hidayah oleh Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya pribadi memohon maaf kalau kekurangan yang saya sampaikan, kemuliaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.